Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilo Nurfaizah dari kelas MBS 21B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari buku karangan Fathia Khan yang berasal dari India. Nah, bukunya ini judulnya Pergerakan Islam. Dan di dalam buku Pergerakan Islam ada beberapa poin penting dan subbab tema yang perlu kita garis bawahi dan sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada ciri khas metode Islam. Nah, di dalam buku Fathia Khan ini ada 3 ciri khas metode Islam. Yang pertama, kedaulatan, yang dimana agama Islam bukan pada satu partai saja, bukan memihak pada satu partai Islam saja, melainkan agama Islam ini kan agama yang tidak memandang ras, suku maupun budaya. Nah, yang kedua adalah cirinya kesemestaan, yang dimana aspek segi sosial, budaya, jadi agama Islam itu melengkapi aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah agama Islam itu fitrah. Maksud dari fitrah di sini bahwasanya teori maupun praktek dalam agama Islam itu seimbang gitu. Teori Islam seimbang, teori prakteknya seimbang. Jadi dari situ lahirlah pelopor pergerakan Islam dalam konsep Wahabiyah dan Sanusiyah. Yang dimana konsep ini ada tiga poin lagi, ada paripurna kehidupan, politik, dan wadah persatuan Islam. Dari konsep Wahabiyah dan Sanusiyah itu kan ada tiga hal, sehingga pergerakan Islam itu mulai tersebar ke berbagai negara. Di antaranya negara India. Di negara India ini tersebar luasnya agama Islam dengan mendirikan sekolah. Kemudian di negara Pakistan tersebarnya agama Islam itu dengan cara dakwah, perang, dan mengumpulkan kader orang muda. Jadi orang-orang muda di negara Pakistan itu dikumpulkan dan disatukan sehingga membentuk komunitas untuk mendakwahkan Islam lagi, mendakwahkan Islam lebih luas lagi. Dan di Indonesia ini ada 4 pergerakan Islam, masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, kemudian pernikahan, sosial, dan budaya. Dari keempat poin ini, jadi agama Islam itu disebarluaskan melalui pernikahan. Pernikahan kan menyatukan antara A dan B gitu ya. Misalnya si A ini dia Islam, si B ini sebelumnya nonis, mereka disatukan melalui pernikahan dan akhirnya di situ mereka masuk agama Islam, dan seterusnya ke anak-anak dan cucu-cucu mereka. Dan di negara Turki, pergerakan Islam itu di negara Turki ini lebih condong kepada politiknya, sehingga lahirlah pergolakan Islam di seluruh bumi yang hampir tersebar luasnya gitu ya. Hampir di setiap negara itu pasti terdapat negara Islamnya, terdapat orang-orang Muslimnya. Dan sampai kepada kita pun merasakan bahwa kita adalah orang Muslim. Dari situ, kita sebagai calon generasi yang akan datang, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri untuk mendakwakan Islam lebih luas lagi. Harus mencontohkan para ulama dan pendakwah Islam, mau yang baik itu yang terdahulu maupun yang sekarang, kita contohkan agar agama Islam ini tersebar secara luas gitu, secara merata ke berbagai belahan dunia gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Bentar.